Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hendro. Kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi kelas 6. Kali ini kita akan coba membahas mengenal program pembuat animasi ya. Program pembuat animasi ini banyak sekali ya. Ada Swiss, ada Flash, ada Pensil, ada Pivot yang sebelumnya di kelas bawah pernah kita bahas sebelumnya. Oke. Kali ini kita akan coba untuk membahas program yang namanya Pensil ya. Program ini bisa kita download, contoh ini ya. Kita bisa cari di internet dengan kata pencarian download Pensil Animation. Maka keluar nanti ini ya. Open source animation software ya. Open source itu program yang bisa kita gunakan tanpa harus membeli ya. Di sini ada Windows, XP Vista, macOS atau Linux, bisa kita gunakan di semua operating system. Tentu jangan lupa sesuaikan dengan spesifikasi komputer kalian. Jika 64 bit maka download dengan 64 bit ini. Jika 32 bit maka download versi yang 32 bit. OS-nya juga tentukan. Gitu ya. Oke, bagaimana tampilan program Pensil ini ya? Maaf, seringkali Pak Hendro salah sebut, kadang Pivot, kadang Pensil ya, banyak yang kita bahas di kelas bawah maupun kelas atas. Ini ya tampilannya ya, banyak sekali. Ada tool, option, display, onion skin ya, banyak sekali. Ini layer ya, timeline. Ini pengaturan FPS, frame per second. Ini jendelanya yang digunakan untuk membuat animasi gitu ya. Oke, kembali ke materi dulu. Kita mengenal program dulu. Selanjutnya, nah ini kita mengenal tampilan-tampilan terlebih dahulu. Di sini hasil scanannya agak burak sedikit ya, nggak apa-apa. Kita mengenal terlebih dahulu. Yang pertama ini tool, berisi berbagai macam perintah berupa icon yang diperlukan untuk membuat atau mengatur objek. Ada banyak di sini. Ada pena, ada eraser, ada pewarna dan lain sebagainya ya. Yang kedua option. Option berisi berbagai pilihan untuk mengubah warna, ukuran, ketebalan baris sebuah objek. Jadi fungsinya beda-beda. Di sini ada option, ada tool, semuanya punya fungsi masing-masing. Yang ketiga timeline. Timeline itu ibaratnya sebagai garis yang berisi banyak frame. Di sini nanti layar-layar kecil ya akan berjejer, sehingga kalau di play dari kiri ke kanan itu gambar bergerak, yang mana semula gambar itu sebetulnya diam, tapi ketika dipadukan dalam suatu timeline dan di play maka akan seperti gambar bergerak. Yang keempat layer. Ini layer itu macam-macam, bisa suara, bisa gambar, bisa vektor, bisa image ya, bitmap, atau kamera sekalipun bisa layar. Digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek di lembar kerja. Lembar kerja itu ini. Setiap layar terdiri dari beberapa frame, FPS tadi, frame per second, yang digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Semakin panjang frame dalam layar, maka semakin lama animasi akan berjalan. Kita dapat menambah layar seperti layar untuk bitmap. Nah, tadi ya, bitmap, vektor, sound, dan kamera. Ini di sini ada beberapa baris ini. Oke. Nomor 5, onion skin. Berfungsi untuk melihat frame sebelumnya dan frame berikutnya, hanya untuk menampilkan saja. FPS, frame per second, adalah jumlah bingkai yang ditunjukkan dalam 1 detik untuk gambar bergerak. Jadi misalnya kita atur ya, 1 secondnya, 1 detiknya misalnya dari sini ke sini, itu ada berapa frame, ada berapa bingkai di sini. Misalnya ada 12 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
ketika ini di-play dalam 1 detik, maka yang terjadi adalah dia menjalankan frame ini dari frame ke-1 sampai ke 12. Kalau kita mengaturnya 12 frame per second, 12 frame per detik. Bagaimana kita bisa mengaturnya FPS jumlahnya bisa lebih dari itu? Bisa. Standar FPS itu 12, tapi kita dapat mengaturnya hingga 50 FPS pada program pensil ini, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tampilannya yang lebih jelas ya. Tadi ada onion skin untuk melihat frame sebelumnya, next frame, frame selanjutnya. Ini bitmap. Jadi baris ini bisa kita isi gambar bitmap, gambar vektor, atau kamera sesuai dengan kebutuhan kita. FPS ini frame per second, 12 frame per detik gitu ya. Jadi ada 12 bingkai per detik seperti itu. Ini tool optionnya ini ya. Oke, tadi banyak sekali. Oke, lanjut. Minggu yang lalu kita sudah kalian sudah ada tugas untuk mengerjakan bab 4 ya. Kita coba akan membahas satu persatu mulai dari halaman 65. Coba kita pen warna ini ya, pen. Oke. Bentar. Oke. Kita akan coba membahas halaman 65 satu persatu ya. Jika ada kesalahan dalam pengisian, bisa kalian betulkan di buku paket kalian. Oke, nomor 1, menurun komponen untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Apa? Tadi yang panjang namanya apa? Timeline. Oke. Nomor 2, salah satu ekstensi untuk file animasi. Nah, mungkin sering kalian lihat di HP ya, handphone, gambar bergerak. Biasanya dalam pesan WhatsApp dan lain-lain. Namanya apa? Ya, GIF ya. GIF. Oke. Kemudian nomor 3 menurun untuk melihat frame sebelumnya dan frame berikutnya. Ayo, apa tadi? Apa? Onion skin. Ini sedikit berarti tulis onion. Oke. Nomor 4. Ini ya. Mana nomor 4? Artinya menghidupkan apa? To animate ya. To animate tulisannya. Kemudian lanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu mana ya? Digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek di lembar kerja. Apa? L. Pertama hurufnya L. Layar. Mudah sekali ini. Kemudian nomor 6, jumlah bingkai yang ditunjukkan dalam 1 detik untuk gambar bergerak. Apa tadi? Mudah ya, singkatan ini. Apa? FPS, frame per second. Oke, nomor 7 mana? Nama program pembuat animasi yang sedang dipelajari apa? Program tadi namanya pensil. Oke. Terus yang terakhir, diperlukan untuk membuat atau mengatur objek. Nah, apa aja nih? Membuat sama mengatur objek. Semua program pasti punya ini. Apa namanya? Perangkat atau bahasa Inggrisnya tool. Oke, perangkat atau tool. Mudah kan? Selesai halaman 65.
Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita bahas satu persatu ya. Di sini sudah ada rangkuman. Ini buat menjawab, saya kira udah jelas. Oke, nomor 1, kegiatan yang membuat sebuah objek diam seakan bergerak disebut apa? Presentasi, visualisasi, animator, atau animasi. Yang betul adalah animasi. Kok bukan animator, Pak? Orangnya ini yang membuat animasi, namanya animator. Nomor 2, program pembuat animasi adalah Swiss, Flash, pensil, atau semuanya benar? Apa yo? Iya, semuanya benar. Tiga-tiganya ini semuanya pembuat animasi. Program pembuat animasi yang sedang kamu pelajari saat ini, tadi namanya apa? Pensil. File animasi di pensil dapat disimpan dengan format apa? Apa yo? Iya, bisa SVF, bisa MOV, bisa PNG, berarti semuanya benar. Nomor 5, komponen untuk mengatur jalannya animasi disebut apa tadi? Jalan yang panjang tadi, namanya apa? Timeline ya. Line itu garis, time itu waktu. Terus yang panjang di bawah tadi. Nomor 6, onion skin berguna untuk apa tadi? Mudah. Menempatkan frame? Bukan. Mengubah warna, ukuran, ketebalan garis? Bukan ini. Ini tempatnya di sebelah kiri atas ini. Yang C, membuat mengatur objek? Bukan juga. Yang betul apa? Melihat frame sebelumnya dan frame berikutnya. Oke, kita silang. FPS. Nah, ini tadi udah diulang-ulang beberapa kali ya. Singkatan dari frame per second. Jumlah bingkai yang ditunjukkan dalam 1 detik untuk gambar bergerak adalah, nah ini frame itu bingkai per second dalam 1 detik, ya FPS ini jawabannya. Oke, lanjut. Program membuat animasi open source. Nah ini, kalau diinstal mulai dari pensil, Swiss, Pivot, ini bisa digunakan semuanya ini. Untuk sementara Pak Hendro akan jawab A dan C benar ya. Kalau pivot ini di kelas bawah dan digunakan untuk membuat animasi, tapi animasi hanya sebagai apa ya? Cuma by pencil gitu, animasi standar. Nomor 10, jumlah standar frame per second. Standarnya berapa? 12. Oke. Ini nomor 1. Tuliskan contoh film kartun yang kamu ketahui. Banyak ini. Upin Ipin. Ya. Upin Ipin. Terus apa? Finding Nemo. Dan banyak lagi ya yang lainnya ya. Nomor 2, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang animasi. Kegiatan. Gimana? Kegiatan membuat objek. Kegiatan membuat objek diam seakan-akan bergerak. Seakan-akan bergerak ya. Ini oke, nggak kelihatan. Nomor 3, tuliskan nama program untuk membuat animasi. Nah ini jawabannya, pensil, Swiss, Pivot. Kita tulis ya, pensil, Swiss, Pivot.
repot, ini tulisannya agak jelek ya. Nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang program pensil? Apa? Program untuk membuat animasi. Program untuk membuat animasi. Nomor 5, tuliskan format yang disediakan oleh program pensil. Banyak ini. SVF, format itu kayak extension ya. MOV, PNG, dan lain-lain. Banyak sekali. Oke, sekian dari Pak Endro, pembahasan bab berapa ini? Bab 4. Ya. Minggu depan kita akan bahas bab 5 dan latihan soal yang ada di bab 5. Jadi untuk minggu ini cukup untuk mengkoreksi jawaban kalian pada bab 4 dan tidak perlu tugas untuk dikumpulkan, sehingga bisa bisa enak di kalian, nggak banyak tugas dan lebih giat lagi belajar TIK. Jangan lupa bagi yang punya komputer dicoba ya aplikasi pensil ini di laptop atau di komputer kalian. Bisa di-download terlebih dahulu ya, seperti tadi yang dijelaskan Pak Endro. Oke, sekian dari Pak Endro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.